Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat ya, ananda-ananda sekalian, dan diberikan kesuksesan dunia maupun di akhirat. Baik, video kali ini mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup ya, mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, nanti yang dipelajari di sini adalah konsep partikel materi yang terdiri dari atom, ion, dan molekul, kemudian struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. Nah, konsep partikel materi. Nah, partikel ini adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Apa itu atom? Atom ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Sedangkan molekul gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Contohnya ini, perbedaan struktur senyawa. Amilum pada kentang, selulosa pada kayu ya. Selulosa ini zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Amilum ini dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Nah, ini berbeda ya struktur senyawanya. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Nah, partikel subatom ini terdiri dari neutron, nah ini tidak bermuatan, proton ini dia bermuatan positif, elektron ini bermuatan negatif. Neutron dan proton ini membentuk inti atom ya. Jadi inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, perkembangan teori atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton ya, mengemukakan atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Kemudian yang kedua, Joseph John Thomson ya. Nah, ini dia mengemukakan atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Kemudian yang ketiga oleh Ernest Rutherford ya. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Yang keempat, Niels Bohr ya. Nah, ini mengemukakan atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit ya. Ini namanya orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan cahaya atau kehilangan energi. Nah, yang kelima, teori atom modern atau dikenal dengan mekanika gelombang ya. Nah, ini mengemukakan atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat yang disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nah, susunan atom dengan ditemukannya struktur atom, maka perbedaan antara atom yang satu dengan yang lainnya dapat dijelaskan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan susunan, yaitu dilihat dari jumlah proton, elektron, dan neutronnya.
dalam kaitan dengan susunan atom, ada beberapa istilah ya, diantaranya ada nomor atom, nomor massa, kemudian nanti notasi susunan atom seperti apa, ada isotop, isobar, isoton. Nah, notasi susunan atom ya. Jadi ini X ya, X ini menunjukkan lambang unsur, kemudian yang di atas A ini menunjukkan nomor massa, di mana nomor massa ini jumlah proton ditambah neutron, sedangkan yang di bawah Z ini nomor atom, menunjukkan jumlah proton dalam inti atom ya. Jumlah proton dalam inti atom. Nah, contoh soalnya begini. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom 2311 Na ya. Nah, jadi Na, ini adalah lambang unsurnya ya, natrium. 11 ini nomor atomnya, kemudian yang di atas 23 nomor masanya. Kalau ditanya berapa jumlah proton, elektron, dan protonnya, proton, elektron, dan neutronnya, jadi protonnya ini 11, elektronnya juga 11, neutronnya nomor massa dikurangi nomor atom, 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, contoh lain, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion ya. Ion ini adalah atom yang bermuatan listrik. Ion ini atom yang bermuatan listrik ya. Contohnya 168O2- ya. Kalau ditanya berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya, jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya 8 plus 2 sama dengan 10 ya. Artinya 2- di sini berarti dia menangkap elektron. Nah, sehingga jumlah elektronnya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jumlah neutronnya sama, ini tadi yang di atas dikurangi yang di bawah. 16 kurangi 8 sama dengan 8. Contoh lagi 2412 Mg2+ ya. Nah, jumlah protonnya 12, elektronnya, nah karena ini pangkatnya positif 12 ya, jadi dia melepas 2 elektron. Nah, jadi elektronnya berkurang 2, sehingga elektronnya 12 kurangi 2 sama dengan 10. Jumlah neutronnya 24 dikurangi 12 sama dengan 12 ya. Itu untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, kemudian isotop. Isotop ini unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda ya. Nah, ini 14,6C, 13,6C, 12,6C ya. Jadi nomor atomnya sama 6 ya. Nah, tapi nomor massanya yang di atas berbeda, 14, 13, 12 ya. Dengan kata lain, isotop merupakan unsur-unsur jenis yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Kemudian isobar. Isobar ini unsur-unsur yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda pada unsur yang berbeda pula ya. Contohnya 14,6C dengan 14,7N. Nomor massanya sama ya, yang di atas sama-sama 14, tapi nomor atomnya beda ya, 6 sama 7. Kemudian isoton, ini unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Nah, contohnya 14,6C dengan 15,7N ya. Neutronnya 14 dikurangi 6, 8. Ini yang N 15 kurangi 7 sama 8. Jadi neutronnya sama. Ini disebut dengan isoton ya. Nah, ion ya. Nah, tadi konsep tentang atom, ion, dan molekul ion. Nah, sedang ion di sini ini adalah atom yang bermuatan listrik ya, atom yang bermuatan listrik. Nah, tadi kan ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Berdasarkan jenis muatannya, ion dibedakan menjadi 2. Ion positif disebut kation dan ion negatif disebut anion. Contoh kation ya, ini K+ ya. Jadi yang pangkatnya plus, nah ini disebut kation. Contoh anion ya, Cl- ya. Nah, yang pangkatnya negatif ini, nah, dia disebut dengan anion ya. Nah, artinya di sini K+ ya, ini jadi dia melepas 1 elektron, sedangkan Cl- ya, jadi dia menangkap 1 elektron ya. Nah, dan molekul ya. Molekul ini dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut ya. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan 2, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur ini gabungan 2 atau lebih atom sejenis. Contohnya
O2 oksigen, H2 hidrogen, O2 ya. Jadi terdiri dari 2 atom O. H2 terdiri dari 2 atom H hidrogen ya. Molekul senyawa ya, gabungan 2 atau lebih atom yang berbeda jenis ya. Nah, contohnya ini C6H8O6 ya. Kemudian H2O ya. Jadi gabungan 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Jadi ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Ini ada atom C, ada atom H, ada atom O. Ya, ini disebut dengan, jadi ini disebut dengan molekul unsur, ini disebut dengan molekul senyawa ya. Ya, ini tadi konsep atom, ion dan molekul ya. Ya, semoga paham ya apa yang dimaksud dengan atom, ion, dan molekul. Jadi setiap bahan yang berbeda nanti pasti penyusun molekulnya juga berbeda ya. Nah, kita sebagai manusia jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, bahwasanya benda yang mati pun ini terdapat atom-atomnya ya, terdapat molekul-molekulnya ya. Nah, jangan lupa bersyukur supaya kita bahagia. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.